Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Sam'un merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Ghazi alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qiyasul Anbiya. Ia orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa kala berperang. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Nabi Sam'un memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Atas izin Allah pula, Nabi Sam'un memiliki mukjizat lainnya. Ketika ia haus dan lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan salat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yaitu Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Sam'un yang tergiur imbalan dari Raja Israel membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Sam'un. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un pernah berkata, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Sam'un pun diikat oleh istrinya kala ia tertidur, lalu dibawa ke hadapan sang raja. Nabi Sam'un yang diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatasinya dengan baik. Tali ia putus dengan mudah. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan sang istri. Ikatan tali yang lebih kuat masih mampu diputuskannya. Waktu berselang, Sam'un pun diikat oleh istrinya kala ia tertidur. Nabi Sam'un, wali Allah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu, kehilangan kekuatan. Mendengar kejadian itu, kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Sam'un untuk menyiksanya hingga mati. Nabi Sam'un yang masih dalam keadaan terikat dibawa ke hadapan sang raja. Siksaan terus didapat Nabi Sam'un, bahkan kedua matanya dibutakan. Beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Kemudian Nabi Sam'un pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Sam'un dikabulkan dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur, beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang selama 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak, dan dalam diam tersebut turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu tersebut berisi tentang surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr" sampai dengan seterusnya. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Begitulah kisah dari Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam dan keterikatannya dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin.